Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan pada segitiga. Pada segitiga yang memuat ruas garis sejajar seperti gambar di bawah ini, terdapat 3 perbandingan. Yang pertama, kalian nanti bisa membandingkan sisi CD dengan sisi AD. Jadi yang di sebelah sini sisi CD dengan sisi AD, kemudian nanti akan sebanding dengan CE atau sama dengan CE berbanding dengan EB. Itu perbandingan yang pertama. Kemudian perbandingan yang kedua, kalian bisa membandingkan sisi CD berbanding dengan sisi CA, kemudian nanti sama dengan sisi CE berbanding dengan sisi BE. Jadi yang ini pendek berbanding panjang, pendek berbanding panjang. Tapi kalau perbandingan yang atas tadi atau perbandingan yang pertama, itu pendek dibanding pendek sama dengan pendek dibanding pendek. Nah, untuk perbandingan yang ketiga, nanti kalian bisa membandingkan CD dibanding CA itu sama dengan DE dibanding AB. Jadi nanti sisi yang di sebelah kiri begitu ya, CD dibanding AD nanti sama dengan DE dibanding AB. Bagaimana penerapannya di soal? Nah, kita punya contoh soal nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui RS-nya 3 cm, kemudian SP-nya 2 cm, RT-nya itu 6 cm, dan PQ-nya berarti yang di sebelah bawah ini ya 10 cm. Yang pertama, kalian diminta untuk menentukan TQ, kemudian yang kedua kalian diminta untuk menentukan ST atau TS gitu ya. Nah, bagaimana perbandingannya? Untuk perbandingan yang pertama, kita mencari TQ, itu berarti kita menggunakan perbandingan RS dibanding SP sama dengan RT dibanding TQ. Nah, ini sudah Bu Amanah tuliskan, RS dibanding SP sama dengan RT dibanding TQ. RS-nya 3, SP-nya 2, kemudian RT-nya 6 yang ditanyakan TQ. Bagaimana mencari TQ-nya? Nah, ini kita kalikan silang. Atau untuk mencari TQ, nanti 2 dikali 6 dibagi 3. Nanti hasilnya 4 cm. Nah, untuk mencari panjang ST, itu kita menggunakan perbandingan RS dibanding PR gitu ya. Jadi RS pendek dibanding panjang, nanti sama dengan ST dibagi PQ. RS-nya itu 3, kemudian PR-nya itu 5, jadi segini ya, PR-nya itu 2 ditambah 3, 5 cm. Kemudian ST-nya yang ditanyakan, PQ-nya 10. Nah, seperti tadi, untuk mencari ST-nya, kita kalikan silang. 3 dikali 10 dibagi 5. Nanti hasilnya 6 cm. Nah, untuk mengerjakan soal-soal perbandingan pada segitiga, kalian harus ingat-ingat yang tadi ya, perbandingannya. Di sini ada contoh soal lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui AK itu 2 cm, kemudian CK-nya 5 cm, kemudian BL-nya itu 4 cm, yang ditanyakan CL gitu ya. Nah, ini kira-kira menggunakan perbandingan yang pertama, kedua, atau ketiga? Iya, perbandingan yang pertama ya. CK dibanding KA sama dengan CL dibanding LB. CK-nya 5, KA-nya 2, CL-nya yang ditanyakan, LB-nya 4. Nah, berarti nanti CL-nya 5 dan 4-nya kita kalikan silang, kemudian dibagi 2. 5 dikali 4, 20, 20 dibagi 2 ya, hasilnya 10 cm. Oke,
Oke, lanjut. Jadi ini menggunakan perbandingan yang pertama. Untuk soal yang kedua, diketahui AK-nya 3 cm, kemudian AC, berarti AC itu yang segini ya, dari atas sampai bawah itu 7 cm. BL-nya itu 6 cm, yang ditanyakan CL. Nah, ini sebenarnya juga menggunakan perbandingan yang pertama juga. CK dibanding KA sama dengan CL dibanding LB. Tapi di sini CK-nya belum ada. Nah, harus kita cari dulu CK-nya itu cara mencarinya gimana. Nah, untuk mencari CK di sini itu nanti kita CA dikurangi KA. CA-nya 7, KA-nya 3, berarti nanti 4 cm untuk CK-nya. Berarti kita masukkan 4/3 sama dengan CL per 6. CL-nya 4 dikalikan 6, kemudian dibagi 3. 4 dikali 6, 24. 24 dibagi 3 hasilnya 8 cm. Soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui panjang CK-nya 8 cm, CA-nya berarti yang panjang 10 cm. Kemudian KL-nya 12 cm. Nah, ini yang diketahui yang sisi tengah gitu ya. Kemudian AB-nya yang ditanyakan. Nah, kira-kira ini menggunakan perbandingan yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya, yang ketiga ya. Untuk mencari sisi-sisi yang di tengah ini, kita menggunakan perbandingan yang ketiga, yaitu CK per pendek per panjang AC sama dengan KL dibanding AB. CK-nya itu 8, kemudian AC-nya 10, KL-nya 12, AB-nya yang dicari. Nah, untuk mencari AB-nya berarti nanti 10 dikali 12 dibagi 8. 10 dikali 12, 120 dibagi 8. Oke. Berapa ayo hasilnya? 120 dibagi 8. Iya, hasilnya adalah 15 cm. Ini sebenarnya untuk menghitung kalian juga bisa menyederhanakan. 12 dan 8, misal dibagi berapa? Oh, dibagi 4. Berarti ini 2, ini 3. Berarti nanti tinggal 10 dibagi 2. Oh, 5. Jadi 5 dikali 3, 15 cm. Hasilnya sama. Jadi kalian boleh menggunakan penyederhanaan dulu gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Amanah sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kalian belajar. Dan kurang lebihnya Bu Amanah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.